Assalamualaikum anak-anak ibu. Ya, gimana kabar hari ini anak-anak ibu? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada yang hadir nggak? Kita absen aja ya. Tasya, ya, Ina, Olin, Andin, ya hadir semua ya anak ibu. Nah, kalau gitu anak-anak ibu ingat nggak pelajaran minggu semalam itu tentang apa? Tapi sebelum itu, sebelum ibu tanya tentang pelajaran minggu semalam, kita mulai kelas kita dengan berdoa. Ayo pimpin doanya Ina. Ya, nah, ayo siapa yang ingat minggu lalu tentang apa? Ya, iya pintar, minggu lalu kita belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah ya. Nah, karena semalam kita belajar tentang hari-hari tugasku di rumah, hari ini kita belajar tentang hari-hari tugasku di sekolah. Iya, buka bukunya tema 2 subtema 2 ya. Nah, hari ini ada ibu kurang semangat ibu lihat. Kurang semangat. Nah, gimana kalau kita nyanyi? Kita nyanyi pergi belajar. Ibu duluan ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Lanjut Ina. Sampaikan nanti Olin. Sayangi teman Tasya sama Andin. Kau murid beriman. Iya pintar anak-anak ibu. Ayo tepuk tangannya semua. Nah, sekarang ibu mau tanya, pergi sekolah anak-anak ibu salim nggak sama orang tuanya? Salim ya? Iya. Nah, kalau anak-anak ibu mau pergi sekolah, itu harus salim orang tuanya. Bilang, Ina pergi ya Pak, atau Andin pergi ya Bu, kayak gitu. Nah, kalau pergi sekolah dikasih uang jajan nggak sama orang tuanya? Dikasih. Oh iya, Ina dikasih berapa? Ina banyak ya jajannya. Olin? Sama ya, banyak-banyak jajan anak ibu. Anak-anak ibu kalau misalnya jajannya banyak kayak gitu, uangnya ditabung atau dihabisin untuk jajan? Ditabung. Kalau ditabung berarti udah ngerti dong sekarang tabungannya ada berapa? Udah ngerti. Pintar anak-anak ibu. Dari kecil kita harus sudah rajin menabung ya. Nah, kalau misalnya jajannya 5.000, anak-anak ibu nabungnya berapa? 2.000? Iya, Andin? 1.000. Tasya berapa nabungnya biasa? 2.000. Iya, mau nabung berapapun yang penting anak-anak ibu sering nabung di rumah. Jadi kan uangnya ngumpul ya. Nah, berarti anak-anak ibu udah bisa dong ngitung tabungannya ada berapa. Nah, seperti contoh nih, ibu contohin ya. Anak-anak ibu, misalnya nih, Tasya, ibu kasih nih, dikasih sama papanya jajan 4.000. Lalu, karena Tasya bisa menjawab pertanyaan ibu kasih Tasya uang 2.000 rupiah. Berapa uang Tasya? Nah, ibu ada contohnya sebentar ya, anak-anak. Nah, begini. Ini 4.000 Tasya yang dikasih sama papanya, ini 2.000 yang dari ibu. Berapa? 6.000. Kalau duit anak-anak ibu pintar. Kalau misalnya dalam matematika, ini sama kayak kelipatan 2. Nah, kalau dia 2 kita hitung ya. Kalau habis 1, 2. 3-nya nggak dihitung, masuk ke 4. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 1, ditambah 1 lagi 6. Nah, sama dengan itu kelipatan 2. Kayak gini. 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadinya berapa anak? 6. Iya pinter, 6. Nah, coba ibu mau nanya lagi nih. Misalnya Ina dikasih uang jajan sama ayahnya 5.000 tadi kan? Iya, nah Ina dikasih jajan sama ayahnya 5.000. Lalu bisa menjawab pertanyaan ibu. Ibu kasih Ina 2.000. Nah, berapa uang Ina? Ada yang tahu? Iya, Olin berapa nak? 8.000. Benar nggak jawaban Olin 8.000?
Iya, jawaban Olin kurang tepat. Coba Olin hitung lagi. Uangnya ada 5 ditambah dengan 2. Dihitung lagi ya nak. Jawabannya hampir benar, tapi belum tepat. Ayo, siapa lagi kira-kira yang bisa menjawab selain Olin? Yandin berapa? 7.000, benar nggak jawaban Andin? Iya benar, karena 5 ditambah 2 itu 7. Kita bikin ya, ini 5, ini 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi uangnya ada 7.000. Kayak gitu ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu kalau biasanya kalau nabung, uangnya itu dibikin untuk apa? Iya, biasanya kan ada yang beli mainan, atau misalnya uangnya untuk jalan-jalan gitu kan, atau untuk jajan lagi. Iya. Nah, kalau ibu biasa suka membeli buku. Nah, ibu biasanya membeli buku kayak misalnya buku membaca, buku tentang siswa, atau buku tentang yang lain-lain. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu udah nabung terus beli buku, ada nggak kira-kira yang kayak ibu? Karena kan ibu suka membaca buku nih, jadi ibu beli buku. Nah, itu hobi ibu, suka membaca buku. Anak-anak ibu hobinya apa kira-kira? Ya, Andin hobi membaca juga. Andin sama loh kayak ibu. Berarti uangnya nanti kalau udah ditabung untuk beli buku dong kayak ibu. Iya. Ina hobinya apa sayang? Menulis. Ina hobinya menulis. Olin berenang. Olin hobi berenang ini. Kalau Tasya apa? Main bola. Tasya hobinya main bola kayak anak laki ya. Iya ya. Nah, hobi anak ibu beragam-ragam macam. Kalau misalnya sebelum kayak misalnya Olin sama Tasya, itu Olin berenang, Tasya bermain bola, sebelumnya tentu ada pemanasan. Nah, sebelum anak ibu melakukan kegiatan seperti itu, anak-anak ibu ada baiknya dengan melakukan pemanasan. Nah, pemanasan itu yang kayak mana bu? Kayak misalnya cuma tangannya diginiin atau kakinya gitu kan. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, udah lancar bermain. Kalau anak-anak ibu nggak pemanasan, nanti bisa cedera seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Tasya main bola, kalau satu kelompok Tasya itu nggak ada, misalnya nggak ada kebersamaan, nggak ada saling bantu, pasti kan nggak bakal menang ya kan Tasya? Iya, misalnya nih yang satu sibuk mau nendang bola, yang satu sibuk mau nangkapin entah apa gitu kan. Tapi yang jaga kiper itu nggak mau jaga kiper, misalnya nggak mau jaga gawang, aku nggak mau, aku mau ikut lari-lari katanya kayak gitu. Nah, jadi dalam suatu kelompok harus ada kebersamaan ya anak-anak. Nah, sama kayak kita di kelas ini, di dalam kelas ini kita harus ada kebersamaan. Biar apa? Biar anak-anak ibu itu bisa menyatu, bisa melakukan apapun yang di dalam kelas ini dengan bersama-sama. Misalnya kayak mengurus ketertiban kelas, kebersihan kelas, anak-anak ibu dia dengan bekerja sama. Ketertiban kelas itu yang kayak mana bu? Ketertiban kelas itu sama dengan kayak kedisiplinan gitu ya. Nah, anak-anak ibu saling menjaga kedisiplinan kelas. Kalau misalnya gurunya ngajar, jangan ribut. Kalau gurunya nggak ada di kelas, anak-anak ibu jangan keluar kelas, jangan ke kantin, kayak gitu. Dan juga datang ke sekolah itu jangan terlambat ya nak. Iya. Nah, kayak Andin ini suka terlambat. Nah, Andin kenapa terlambat? Kesiangan bu, Andin bilang kan. Nah, kalau Andin kesiangan, Andin coba bangunnya lebih pagi nak, ya. Andin bangunnya lebih pagi, tidurnya juga cepat. Jangan main HP-nya, anak ibu suka main HP nih, makanya sering terlambat, ya kan? Nah, kalau misalnya ke sekolah kita udah istirahat, masuk pas itu bel langsung lari ke dalam kelas. Jangan lagi, bentar bu masih beli jajan, bentar bu masih habis jajan. Nah, kita kan ada waktunya, anak-anak ibu udah dikasih jam istirahat, dan anak-anak ibu udah
jajan, udah makan. Jadi kita kembali lagi ke kelas, harus belajar lagi gitu ya. Nah terus juga kebersihan kelas. Kebersihan kelas bukan tentang menyapu atau itu aja. Kebersihan kelas itu kebersihan anak-anak ibu juga. Misalnya kalau anak-anak ibu ke sekolah rambutnya acak-acakan, bajunya hitam-hitam jorok, itu kayak mana, kan nggak nyaman kan? Iya, kalau ibunya yang kayak gitu gimana anak-anak ibu ngeliat ibu? Nggak nyaman kan lihat ibu berserak gitu kan, kotor kan? Iya, nah makanya itu kalau misalnya udah istirahat, anak-anak ibu jangan duduk-duduk di lantai, jangan tidur-tiduran di lantai, kan nanti bajunya jorok, kesian orang tuanya nyucinya susah, ya kan? Nah, kayak gitu, rambutnya yang perempuan coba diikat, ya. Tasya, rambutnya diikat ya Tasya, jangan kebiasaan rambutnya digerai kayak gitu. Giliran Tasya menulis gini, susah menulis. Ya, coba rambutnya diikat rapi kayak Olin. Rambutnya diikat pakai tali pinggang, rapi kayak gitu. Ya Ina, biasain pakai tali pinggang ya Nah, jangan nggak pakai tali pinggang. Biar bajunya juga tetap rapi sampai pulang, ya. Nah, juga kehadirannya. Nanti, aduh mak pusing kali kepala, Andin lama. Andin nggak sekolah lama, kayak gitu. Langsung nggak sekolah atau Mak Andin pilek, Mak Ina batuk, Mak Ina nggak sekolah lah. Nah, jangan ya, karena cuman ibu bukan bilang karena kalian sakit kalian harus sekolah, enggak. Maksudnya kan yang cuman kayak pilek sedikit, batuk cuman udah nggak sekolah. Harus usahain bisa sekolah ya, biar nggak tertinggal pelajaran. Ya anak ibu, biar bisa ranking. Kan ibu udah janji siapa yang ranking 1, 2, 3 nanti ibu kasih hadiah anak-anak ibu. Ya ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa bu? Ada deh. Nanti tengok aja waktu kita bagi rapor, nanti ibu bagi. Nah siapa yang mau dapat ranking? Iya semuanya mau dong. Makanya coba kalian juga lebih perhatiin kebersihan kelas dan juga keterampilan kalian dalam pembelajaran. Ya nak. Kalau misalnya ibunya bertanya itu dijawab, jangan cuma kayak diem, udahlah males, udahlah nanti kan dijawab sama sini, jangan ya. Usahain apa yang ibu tanya itu dijawab, walaupun kalian nggak tahu jawabannya, walaupun jawabannya salah, yang penting kalian punya keberanian mau menjawab pertanyaan ibu, kayak gitu ya anak ibu. Nah apa, iya kayak gitu, kayak Olin tadi, benar Olin mau menjawab, Olin berani menjawab, mengeluarkan apa yang menurut Olin itu benar. Harus kayak gitu ya anak-anak ibu, harus anak-anak ibu jadi anak yang pemberani, ya, jangan jadi anak yang penakut. Ya anak-anak ibu ada lagi nggak yang mau ditanya? Kira-kira? Nggak ada? Ya kalau nggak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa, ya. Tapi sebelum itu ibu mau nanya, ada nggak yang bisa nyimpulin pelajaran tentang pelajaran kita hari ini setelah ibu dari tadi nanya, setelah ibu dari tadi bicara, ada nggak nenek ibu bisa nyimpulin apa yang ibu bilang hari ini? Ya siapa? Ina? Iya, kata Ina kita belajar tentang disiplin, bener nggak? Bener, kita ada belajar tentang disiplin, tentang matematika tadi ya, tambah-tambah ya, tentang penjas, karena kan tadi kita juga ada bahas tentang pemanasan. Iya, kesimpulan pelajaran kita hari ini itu benar Ina, tepuk tangan dong buat Ina. Iya, nah sebelumnya ada lagi yang ingin ditanya sebelum kita akhiri? Gak ada. Nah sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ayo Ina, tutup dengan doa. Nah sekian materi dari ibu, kalau misalnya ada kata yang kurang enak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.